ada yang unik ya sebenarnya penggunaan obat-obatan benzodiazepin ini kayaknya ada preferal subjektif juga ya. Mungkin kayak Kang Patri udah sering nih, mungkin ada orang yang cocok clonazepam dikasih ke orang lain kayaknya naon sih itu cocok gitunya. Yeah. Ada yang cocoknya nitrazepam dikasih yang sama-sama nih misalnya alprazolam XR kan sebenarnya long juga tuh atau diazepam gitu tetap nggak cocok juga gitu ya. Nah makanya kenapa ini tuh tidak boleh sampai menjadi self medicated karena kadang pasien nih kalau udah tahu enak, udah tahu nyaman, dia tuh suka ngatur dokternya, datang-datang tuh langsung, saya cocoknya sama itu dok, iya betul. Tapi target kita tuh kan bukan membuat kamu berekreasi dengan obat-obat ini. Target kita itu bagaimana mencari yang paling minimal dose, dan itu susah banget masuknya. Gimana dong caranya? Oke, kawan-kawan Tri Rwanda kembali menemani kalian semua, teman-teman. Saya temenin dalam obrolan kali ini di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Saya nggak akan sendirian, tapi sayangnya nggak bisa hadir secara langsung di studio di Geger Kalong Girang ini. Ada kawan saya Patri Handoyo, kemudian ada Dr. Elvin Gunawan. Itu juga akan menemani perbincangan kita saat ini. Kita akan bicara tentang sesuatu yang sebetulnya kalau saya pengen gini. Ngomongin drugs, ngomongin obat-obatan, tentunya ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya. Saya tahu itu semua teman-teman yang sering ngamatin soal drugs, soal obat-obatan atau perkembangannya itu juga tahulah pasti ada fase-fase di mana misalnya tahun sekian yang rame ini apa, yang tahun sekian yang rame ini apa. Nah, saya ingin ngajak teman-teman ke mungkin di 80-an hingga 90-an akhir ya. 80-an itu sempat ramai kan yang namanya obat-obatan seru tuh, banyak banget. Ada yang disebut dengan BK. Nah, BK itu kan warnanya kuning yang saya ingat ya, dikemas dalam kemasan plastik gitu ya. Dan itu di kalangan pelajar yang bandel katakan aja gitu. Itu rame, itu banyak dipakai tuh. Banyak dipakai. Katanya efeknya jadi lebih berani. Buat apa? Ya buat negong lah. Katanya juga banyak banyak yang bilang biasanya kalau mau malakin anak SMA sebelah misalnya nge-BK dulu kan gitu biar nyalinya muncul gitu. Dokter Elvin Patria itu sempat rame tuh BK itu loh ya kan BK. Terus kemudian kita juga pernah tuh 80-an itu dengar misalnya obat kayak Megadon ya, MG ya Pat ya. Yep, ya. Megadon kemudian Nipam ya Pat ya ya Dokter Elvin ya di masa-masa itu sejak Nipam India. Ya, itu sejaman kan ya, itu sejaman. Nah, kita nggak akan bahas tentang apa itu semua, pengen lagi teman-teman make, bukan? Kami nggak pengen nyaranin itu, tapi kita akan bahas soal terutama farmakologinya, terutama soal zatnya. Kenapa kemudian ini bisa berefek? Dan juga memorinya, Kang, karena topik Lexotan kali ini adalah masukan dari subscriber kita. Ya, gitu. Ya kawan-kawan kalau ada dari sekian banyak konten yang kami buat itu ada beberapa yang misalnya ngasih masukan bahas misalnya putau, bahas misalnya metadon, bahas dan salah satunya Lexotan yang paling banyak pengen dibahas. Jadi ya kami kan harus melayani Anda semua ya. Jadi kami ingin menyediakan informasinya, kami ingin menyampaikan terutama dari sudut farmakologi. Makanya ada Dr. Elvin Gunawan, ini dokter spesialis kesehatan jiwa yang akan membedah itu dari sudut farmasinya seperti apa, kemudian efeknya, khasiatnya juga seperti apa. Karena obat Lexotan, kalau kita mau bahas Lexotan, itu kan harus diresepkan ya Dr. Elvin ya? Harusnya iya. Harusnya iya. Iya sih. Nggak tegas gitu. Seharusnya iya, karena tidak bisa menyingkirin. Harusnya iya, kan makanya aku bilang seharusnya iya. Tapi kan seringkali teman-teman nih dapatnya bukan dari yang seharusnya, kan gitu. Bahasanya muter dikit dong, gitu. Masa aku bilang. Iya, benar. Patri ini kadang-kadang makanya itu Dr. Elvin, makanya nanti kita edit lah bagian-bagian Patri ngomong ya. Nyebelin memang dia itu. Ya, oke. Kawan-kawan, saya baru tadi mengungkap beberapa nama, misalnya kayak Nipam, kemudian BK dan Lexotan.
Lexotan itu terutama ya juga marak digunakan di 80-an hingga 90-an akhir. Saya ingat deh zaman itu banyak kok teman-teman saya juga yang make, kemudian ya itu efeknya jadi katanya lebih berani atau apalah. Saya nggak tahu juga. Nanti kita akan tanya sama-sama ke Dr. Elvin dan Patri Handoyo yang memang juga sangat cermat mengamati perkembangan tentang obat-obatan ini. Nah, selain itu kawan-kawan boleh juga nanti berkomentar di kanal ini berkaitan dengan Lexotan. Kenapa Lexotan kami angkat? Satu, memang ada masukan, ada permintaan dari subscriber katakan aja di kanal ini untuk membahas tentang Lexotan lebih dalam. Kemudian keduanya, kalau saya perhatikan, teman-teman perhatikan deh, pemberitaan bahkan tahun lalu pun masih ada. Misalnya beberapa anak muda atau beberapa orang ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengonsumsi obat-obatan. Biasanya dalam berita disebut obat-obatan terlarang. Dan di situ Lexotan masih ada rupanya. Jadi saya semalam pernah sempat browsing gitu. Oh, ternyata kasus-kasus yang melibatkan obat nama Lexotan ini masih sering terjadi sampai sekarang, Dr. Elvin. Jadi rupanya masih beredar juga. Dan saya rasanya jarang banget dengar, saya nggak tahu kalau Patri, Pat masih ada gitu penangkapan kasus-kasus yang melibatkan misalnya ditangkap dengan barang bukti BK misalnya atau Nipam gitu, masih ada gitu, Pat? Biasanya kalau di pemberitaan itu sih nggak spesifik ya, paling pil koplo gitu. Tapi yang belakangan marak itu justru kayak ini karisoprodol gitu ya, obat lentur gitu. PCP ya, PCP itu ya. Paracetamol, karisoprodol, sama P-nya satu lagi apa tuh, Dok? Yang mana? PCP. PCC yang obat yang buat gila itu bukan, Pak? Paracetamol, karisoprodol sama kafein. Kafein, tuh. Nah, itu banyak. Nah, kemudian benzo yang marak kalau akhir-akhir ini ya, dekade belakangan ini itu, nah kalau nggak Happy Five, ini alprazolam. Ya. Oke. Nah, oke. Makanya saya masih balik lagi. Saya masih dapat pemberitaan terakhir tentang misalnya katakan aja penangkapan kasus narkoba itu yang melibatkan Lexotan, gitu, Pak. Nah, jarang sekali dengar misalnya yang benda-benda merek-merek yang saya sebut tadi misalnya kayak Rohypnol, BK gitu kan, tapi Lexotan masih gitu. Lexotan masih, makanya saya ingin tanya dulu ke Dr. Elvin nih di awal-awal. Ini kan golongannya benzo ya ini ya, Lexotan ini ya, Dok. Ini golongannya benzodiazepin. Kita kalau bicara benzodiazepin itu kan memang ada ya yang short acting, yang intermediate acting, sama yang long acting. Dengan fungsi yang berbeda-beda, tapi tujuannya sebenarnya sama ya, karena dia punya efek anxiolytic kan, untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua, bonusnya dari benzodiazepin tuh dia juga punya efek muscle relaksan. Jadi memang minum obat ini tuh dewa banget lah gitu ya, lagi cemas juga langsung gitu ya. Dia anti cemas kan ya? Anti cemas ya? Aslinya tuh anti cemas. Dan pada literatur dia bilang sebenarnya pada orang-orang yang depresif sambil menunggu serotonin selective reuptake inhibitor atau SSRI-nya kerja, kita tuh boleh top up dengan benzodiazepin. Dengan catatan setelah SSRI-nya kerja, benzodiazepinnya kita tapering down. Gitu. Cuman ya tadi ada beberapa orang yang mungkin bingung ketika minum obat sehingga akhirnya tidak terkontrol penggunaannya dan akhirnya menjadi misuse gitu ya sebenarnya. Atau minum obatnya karena benzodiazepin ini kan reaksinya cepat ya. Mungkin teman-teman yang sering pakai kerasa banget nih kalau lagi panik, lagi cemas, dia minum Alpra aja 0,25 tuh langsung calming down. Sehingga dia merasa ini jangan-jangan ini obat cemasnya. Jadi obat intinya nggak diminum, yang minum alprazolamnya aja. Nah, itulah yang akhirnya awal-awal biasa bikin dependence. Atau teman-teman yang sebelumnya pengguna zat, pengguna narkotika, ketika withdrawal atau ketika lagi bercoba detox, mengganti dengan benzodiazepin sehingga akhirnya berkelanjutan. Gitu. Nah, jadi banyak sekali yang menyebabkan si benzodiazepin ini menjadi favorit di hati setiap orang. Gitu. Jadi favorit ya. Tapi ada yang senyumnya besar banget loh, Patri. Jadi kalau dia bilang, ya. Dr. Elvin, itu kan Lexotan ini ada 2 ya, yang 3 mili dan 6 mili ya?
Betul, tapi itu tuh pun barangnya sulit ya. Sekarang ini setahu saya sih cuma ada satu pabrik obat yang membuat gitu. Dan barangnya pun antara ada dan tiada. Kalau aku bilang kayak utopia ya. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Dan makanya kalaupun sampai ada di pemberitaan, kita perlu lihat benar nggak ini barang resmi atau yang manufacture, self manufacture gitu loh. Nah itu nanti kita akan bahas itu. Oh yes. Aku tidak kesana loh bahannya. Oke, tapi ini menarik. Justru mendingan tuntasin aja gitu loh. Oh gitu ya. Gini, menarik. Ini berarti ada non manufaktur tadi itu berarti dibikin sendiri gitu. Ada mungkin banyak sekali obat-obatan di Indonesia ini yang kita mungkin akhir-akhir ini di tahun kemarin kali ya, di November atau Desember mungkin kita kalau lihat pemberitaan ditangkap nih pabrik Tramadol, pabrik Trihexi, pabrik PCC. Pokoknya saya juga nggak ngerti itu barang bisa dapat dari mana gitu ya. Tapi it's real gitu loh, yang kadang itu membuat kacau. Sebenarnya bagi saya ini kacau banget, karena barangnya kita tidak bisa nalar, karena yang bikinnya itu kan mungkin bukan apoteker, bukan seorang farmasis. Jadi ketika kita tanya, ini kadarnya kamu bikinnya gimana? Ya feeling aja. Pokoknya yang penting jadi. Gitu kan. Tipung gitu kan. Mungkin teman-teman kalau yang pernah beli di warung dalam tanda kutip, asa bedanya makan 10 ge teka rasana naon meureun, pas itu teh lupa lagi high meureunnya, lupa masukin si bahan bakunya ngan tipung hungkul gitu. Nah, itu tuh sangat-sangat mempengaruhi proses terapi gitu. Jadi itu yang bikin kacau sih sebenarnya Pak, barang-barang yang tidak bisa divalidasi secara kualitas tetapi dikonsumsi sebagai obat. Gitu. Okay. Ya saya bayangin jadi kayak gini. Mungkin Patri juga sangat teringat lah dengan persoalan minuman oplosan berarti kan Pat ya. Ini kan fenomenanya jadi mirip ya, ngoplos sendiri gitu kan, membuat barang-barang sendiri untuk dikonsumsi dan bahkan dijual gitu. Jadi uslap lah, barang palsu gitu ya, gitu ya. Kan ya. Jadi itu yang sama Dokter Elvin udah kelar belum, Kang? Apaan? Yang Oke. Ya berarti kan saya cuma ingin ngasih gambaran juga bahwa ternyata kan sekarang ini kata Dokter Elvin jarang ya kayak utopia ya, kadang bisa ada bisa enggak itu Lexotan gitu kan. Tapi faktanya utopia, kalau memang hari ini masih utopia ini ya, utopia nama band kan maksudnya. Bukan. Antara ada dan tiada. Oh, utopia nama band coy, bukan utopia. Iya, tapi ya ada dan tiada gitu ya maksudnya kan. Jadi kadang ada, kadang enggak. Artinya kan sebetulnya sebagai seorang dokter, mungkin juga punya info dari kolega yang lain, Dok, hampir tidak pernah meresepkan Lexotan hari ini. Mungkin kalau misalnya barangnya antara ada dan tiada itu perlu kita pertimbangkan karena akan mempengaruhi adherence pasien berobat. Kan tujuan kita ketika mengobati dengan benzodiazepin, sebenarnya semua dokter saya yakin banget berharap suatu saat dosisnya turun. Dan tidak mungkin kita bisa dengan mudah menurunkan kalau zat yang ada di badannya aja ganti-ganti terus. Sekarang pakai bromazepam misalnya, nanti besoknya pakai clonazepam, kan itu kadar kesetaraannya sudah beda. Efek di otaknya sudah beda. Nah, ketika membuat pasien stable dengan satu jenis obat, lalu diturunkan pelan-pelan, itu kan lebih mudah ya. Saya bisa menalar, oh ya clonazepam efeknya seperti ini, diturunkan kira-kira sekitar 10%, 20% seperti apa. Nah itu tuh kan gampang, mengedukasi pasiennya gampang. Tapi kalau dia switch terus, dari alprazolam, pindah ke clonazepam, pindah ke bromazepam, pindah lagi ke nitrazepam, itu tuh kan bingung, mau nurunin yang sebelah mana dulu gitu kan. Oke. Ya, ini ke soal adherence-nya ya, jadi ya agak merepotkan ya. Dan ya balik lagi ke pertanyaan saya belum terjawab tadi. Lexotan itu udah bromazepam ini kan ya, itu ya, udah nggak diresepkan oleh Dokter Elvin dan kolega-kolega. Mungkin sudah jarang ya, mungkin sudah jarang ya. Udah jarang. Artinya kalau saya masih dengar pemberitaan misalnya hingga 2019 lalu atau 2020 bahkan, misalnya masih ada penangkapan dalam berita tentang ditemukannya barang bukti Lexotan, ya mungkin kita perlu lebih kritis ya. Apakah betul itu Lexotan yang dimaksud seperti yang sering diresepkan di zaman dulu kan gitu ya Dok ya? Benar banget. Karena sebenarnya Patri yang lebih gampangnya setiap obat itu kan pasti melewati distributor, melewati apotek ya. Sebenarnya mudah sekali kalau bagi polisi ketika dia melihat ada barang bukti 2000 tablet gitu ya, tinggal cari kan apoteknya siapa, distributornya siapa, pabriknya siapa gitu. Tapi selama ini nggak pernah tuh kita pernah dengar, oh ini apotek ini nih ditutup gara-gara dia ngeluarin bromazepam 2000 tablet gitu ya. Artinya kan ini bukan barang yang didapat secara legal, semudah itulah sebenarnya.
Oke. Patut dicurigai ini adalah kalau dalam minuman keras, minuman beralkohol mah itu jangan-jangan oplosan gitu. Iya, Ya kan? benar banget. Oke. Baik, Pat, silakan Pat. Lu punya pertanyaan nggak, Pat? Hal lain soal Lexotan ini. Jadi obat-obatan palsu itu sebenarnya marak dari dulu gitu, dari mungkin dari 80-an atau 70-an akhir kali ya. Waktu itu gue belum lahir, tapi yang pasti saya merasakan sendiri waktu tahun 90-an gitu. 90-an ya, waktu saya remaja gitulah ya. Lexotan gitu, Lexotan, kemudian Rohypnol, kemudian Dumolit dan seterusnya itu termasuk BK itu diproduksi di rumah gitu, homemade. Jadi jadi banyak palsunya. Dok, gini, saya pernah diresepin bromazepam itu tahun 2010 gitu, saya tebus di apotek. Itu dia itu botolan, isinya 100 butir satu botol. Gitu. Losan gitu ya kalau bahasa ini. Waktu tahun 90-an saya beli Lexotan itu strip satu stripnya 25 butir. Gitu kan, kalau biasanya kan kalau 10 butir 5 ya. Kalau ini jadi ada tiga baris. 3 deret. Gitu. 3 deret, yang deret paling pinggir-pinggir itu 9, yang tengahnya itu 6 gitu. Jadi memorinya baik sekali. 25 butir Lexotan. Dan itu ada yang sampai 12 mg. Memang ada sih, mereka memproduksi itu. Tapi maksud saya gini, kayak Nipam India atau Rohypnol itu banyak banget di produksi rumahan gitu, homemade gitu ya. Homemade. Jadi memang dulu kenapa kemudian itu ngetop banget ya, karena saya misalnya dulu ya, saya nggak begitu menyukai Lexotan. Saya waktu itu sukanya Rohypnol gitu. Gua bisa beli sampai 100 strip gitu di toko obat pinggir jalan gitu, di daerah Glodok waktu itu ya, Jakarta. Gitu. Jadi memang obat-obatan palsu ini, terutama yang psikoaktif ya, yang psikotropik ya psikoaktif ini, itu memang sampai sekarang itu pasti diproduksi karena kalau saya melihatnya gini, ini ada diantaranya, salah satunya adalah stigma terhadap konsumen obat-obatan itu. Jadi orang yang mengonsumsi ini di stigma sebagai ini mah lu cuma nyari mabuk doang gitu. Padahal belum tentu kan gitu. Dia boleh jadi punya indikasi medis gitu yang harus diresepkan sama dokter dan seterusnya. Sehingga efek psikoaktif ini dikenal sama masyarakat Indonesia gitu ya. Anak-anak remaja terutama itu mulai mencoba-coba itu, termasuk alkohol. Nah, kenapa kemudian benzodiazepin ini atau obat dalam bentuk tablet lebih digemari? Karena di antara anak remaja, karena pertama dia tidak berbau gitu, cara konsumsinya lebih mudah, tinggal telan doang, gitingnya sama minum alkohol setengah botol gitu ya, itu kenapa lebih digemari. Dan juga yang kedua, masyarakat mayoritas masyarakat Indonesia kan Muslim gitu, alkohol itu haram men. Gitu. Tapi kalau benzo tablet, ya itu tafsirnya bisa macam-macam gitu.
Tapi kalau homer alkohol itu udah pasti haram gitu. Itu yang kedua. Ya, jadi tidak berbau dan kemudian tidak secara letterleh itu haram, maka kemudian obat-obatan mau BK sampai Lexotan dan seterusnya itu menjadi populer gitu di kalangan remaja yang coba-coba untuk konsumsi zat-zat psikoaktif ini gitu, yang pengen giting. Lu kan sering Gitu. ngamatin itu, Pat. Lu kan sering ngamatin perkembangan ya fase-fase ngetrennya obat-obatan lah ya. Yep. Dalam bahasa yang populer narkoba lah ya kita sebutnya. Nah, lu kan sering ngamatin itu. Bukankah itu maraknya karena memang murah dan mudah didapat, Pat? Iya. Karena murah. Ya, itu faktor lainnya lagi, faktor tambahannya lagi, itu mudah didapat. Yang kayak tadi gue bilang, gue di Glodok bisa kok dapat 100 strip atau bahkan mungkin 200 strip gue bisa dapetin gitu di tukang obat pinggir jalan itu. Yang ya kenapa ya itu tadi populernya, pertama dia tidak berbau gitu ya dibandingin sama mabuk alkohol misalnya. Kemudian yaitu secara letterlock di dalam kitab suci dia tidak dinyatakan sebagai haram gitu. Yang ketiga, memang apa namanya, ya yang namanya narkoba itu kan udah dikonsumsi manusia ribuan tahun lalu gitu, puluhan ribu tahun lalu gitu. Jadi ketika dia dilarang atau dipersulit aksesnya, kayak yang tadi lu ngasih contoh alkohol ya, alkohol itu nggak dilarang loh, nggak dilarang total loh di Indonesia. Ya. Gitu loh. Tapi dipersulit aksesnya, hanya misalnya boleh diperoleh di hotel berbintang 3 ke atas, restoran bertanda talam, terus bar dan seterusnya, sehingga harganya mahal dan lebih sulit lagi. Dan hanya 21 tahun ke atas kan gitu. Betul. Muncullah kemudian minuman-minuman oplosan itu gitu. Jadi gini, khasiat yang sudah diketahui manusia sejak puluhan ribu tahun lalu dan aksesnya dipersulit, maka muncullah pasar gelap gitu untuk merespons kebutuhan masyarakat akan zat-zat psikoaktif tadi gitu. Tapi sebenarnya kalau benzodiazepin tuh kan sesuatu yang memang tujuannya medicated ya sebenarnya kan awalnya. Kan kalau alkohol atau narkotika yang lain sebenarnya pada kadar tertentu, kalau alkohol mungkin kita bisa exclude ya karena dia tidak masuk ke medicated kan sebenarnya. Tapi kalau kita tahu setiap narkotik yang sekarang muncul, new designer drug ini kan sebenarnya pada awalnya kalau dilihat sejarah itu selalu tujuannya untuk mengobati. Ya kan, kayak sabu pun begitu gitu kan, opiat pun begitu gitu. Tetapi pada perjalanannya memang begitu loh. Betul. Nah, cuman pada perjalanannya ada oknum numislek mah ada gitu ya. Akhirnya jadinya beraneka ragam gitu. Nah, sama dengan benzo sebenarnya kalau kita melihat si kadarnya, fungsinya, totally kan semua yang diciptakan di benzodiazepin ini murni untuk pengobatan. Cuman ya tadi karena beredar adanya pasar gelap, lalu juga beredar self-medicated yang tadi mungkin dibilang Pak Patri, ke psikiater aja udah stigma gitu ya. Kita duduk di depan kursi psikiater tuh kan orang udah ngeliatin, edan si iya gitunya. Komo tetanggana lamun ningali, lamun tetanggana ningali misalnya, kamari siapa panggil jeung iya cenah di depan psikiater gitu aja. Pergi ke sananya udah stigmatized. Ada pilihan untuk tidak pergi ke psikiater tapi bisa mendapatkan keringanan gejala atau hilangnya gejala. Kenapa enggak? Itu yang salah sih sebenarnya. Memang stigma yang besar ini menyebabkan orang tidak bisa mengakses dengan benar untuk layanan kesehatannya. Nah, saya juga tidak menyalahkan untuk teman-teman yang mungkin udah dalam kondisi cemas dan panik, teman-temannya ngebantuin, dia pas punya alprazolam ngasih, ternyata nggak begitu cemas. Akhirnya dia jadi beli kan, dalam tanda kutip. Karena tidak tahu harus cari kemana juga bisa. Atau, ya saya tidak memungkiri berobat itu kalau tidak di-cover BPJS, saya sempat bahas sama Pak Patri, gangguan mental perilaku penyalahgunaan zat tidak di-cover BPJS. Untuk teman-teman yang dalam kondisi ekonominya menengah ke bawah, untuk pergi ke psikiater, bayar, beli obatnya juga tidak murah ya mungkin, apalagi kalau ke apotek kan tidak mungkin beli ketengan 1 atau 2 gitu. Itu juga kan memungkinkan pasar-pasar gelap ini tumbuh dengan subur. Kan kalau di ketengan kita bisa belinya, gue cuma punya duitnya buat 2 tablet, ya udah dikasihnya 2 tablet gitu. Kalau
ke apotek mana boleh ya, Pak beli dulu ya 2 tablet, besoknya lagi 2 tablet, besoknya lagi kan nggak mungkin gitu. Datang Nah, aja juga, minggu depan katanya kan gitu. gitu. Sekalian Pak di celengan gitunya, meren gitu kan bisa gitu. Jadi ya memang kalau kita bicara sebenarnya yang paling penting adalah regulasinya dulu mesti diperbaiki sih sebenarnya. Karena obat ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari perjalanannya, dia bekerja di gamma, kan kita tahu dia kerjanya di GABA A kan gitu. Dan memang si benzodiazepin ini fungsi biologisnya jelas banget. Dia itu membuat chloride channel-nya jadi terbuka terus, sehingga fase-fase di mana otak ini terlalu responsif dengan stimulus yang menakutkan, yang membuat cemas, yang membuat tidak nyaman, itu langsung shutdown. Nah, itu tuh pasti membantu banget gitu loh. Mengurangi dalam bahasa yang awam, jadi dia yang namanya asalnya sangat sensitif, peka terhadap kecemasan, rasa takut dan seterusnya itu bisa ditekan gitu ya. Bisa benar, bahkan, jadi kalau alarm mah misalnya di otak kita alarmnya udah siap on gitunya ininya. Ya. Nah, kalau ada benzo tuh dia bisa turun ke dalam kadar yang mungkin mungkin tenang gitu ya. Jadi tidak terlalu reaktif. Gitu. Oke. Itu kan khasiat farmakologinya yang memang kenapa dia diresepkan ya oleh psikiater. Katakan aja gitu ya, Dokter Elvin. Betul. Jadi kalau mesin mah mungkin dia memperbaiki regulator panas kali ya. Jadi nggak overheat terus gitu. Ya, nggak overheat lah ya. Nggak overheat. Kan kalau kita cemas tuh overheat terus ya. Ngelihat orang takut, kemana-mana takut, ngerjain apa nggak bener gitu kan. Nah, dikasih yang membuat regulatornya normal lagi, kan dia bisa bekerja lagi, dia bisa merespon dengan tepat, nggak terlalu sensitif, sehingga dia ngerasa ada manfaat loh minum obat ini. Gitu. Sebenarnya jadi nggak salah sih, kalau obatnya sih nggak salah ya. Sama alkohol pun sebenarnya, ya ini tendensius ya, tetapi tergantung ya sebenarnya gimana ngebawanya kan. Kan orang tuh yang penting kan, benar, bijaksana kan sebenarnya mengontrol penggunaan obat tuh perlu kontrol diri. Nah itu yang perlu ditingkatkan pada teman-teman yang memang sensitif dengan zat-zat yang adiktif. Oke, ini menarik Pak. Tapi saya ingin minta pendapat Diko berdua nih, Dr. Elvin maupun Pak Trihandoyo yang memang fasih banget lah soal obat-obatan ini. Dari kacamata awam, itu kan berkali-kali saya tadi di awal juga saya udah sempat singgung ini. Itu kan ada, saya nggak bilang stereotip ya, tapi seakan orang yang yang mengonsumsi tadi katakanlah BK, Rohib gitu ya, MG atau Megadon atau bahkan Lexotan ini, itu nyalinya jadi gede, bahkan sering mau malakin SMA sebelah, ini saya nostalgia ke 80-an misalnya, mau malakin atau mau ribut sama anak SMA sebelah misalnya, itu neken dulu minum obat-obatan ini dulu gitu. Itu kan jadi punya nyali. Jadi jauh dari konsep awal tentang obat-obatan ini gitu. Medication itu. Untuk pengobatan ini. Saya ingin tanya pendapatnya Dr. Elvin dan Patri nih. Kok bisa gitu? Kok bisa maksudnya gini? Itu kan awalnya bukan, saya nggak nanya soal ini mungkin karena ada oknum yang misalnya menyebarluaskan atau apa. Tapi saya ingin nanya soal efek sampingnya. Kok orang itu jadi katakan aja jadi lebih berani. Jadi apa ya? Saya lihat misalnya kawan saya yang habis mengonsumsi BK atau misalnya obat-obatan ini, Lexo misalnya, itu jadi lebih cuek, lebih berani, lebih yang nggak punya takut gitu. Itu kok bisa, Dok? Sementara tadi Dr. Elvin katakan, ya konsepnya kan itu untuk medikasi ya, untuk pengobatan, untuk bisa menghilangkan kecemasan, menekan biar nggak overheat tadi. Itu gimana, Dok? Kok bisa demikian? Sebenarnya tubuh kita tuh sudah punya yang namanya GABA itu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya dalam keadaan GABA tuh dia tuh kayak neurotransmitter. Jadi misalnya saraf sama saraf, kalau ngomong tuh dia perlu konduktor. Nah, tubuh kita tuh sudah punya sebenarnya, udah punya mekanismenya bagaimana kalau ada cemas, bagaimana kalau ada rasa takut, dia tuh sudah punya mana channel yang harus ditutup, gitu ya. Betul, zat mana yang harus diaktifkan, dia tuh sudah punya, dengan sangat baik Tuhan sudah menciptakan itu. Cuman kadang pengalaman hidup tuh kan membuat rasa cemas tuh jadi berlebihan, rasa takut tuh jadi berlebihan. Kayak teman-teman yang tidak disetting untuk pergi perang, ngelihat orang mati di depan tuh kan deg-degan gitu ya Pak.
gitu kan. Nggak mungkin ada yang bilang, oh gue bisa berdamai dengan baik nih lihat orang ini. Lihat orang tua sakit tuh kan cemas ya kita. Itu tuh kan hal-hal yang manusiawi, tetapi kalau tidak biasa itu akan menimbulkan cemas. Nah, pengobatan benzodiazepin ini menyebabkan yang namanya tadi GABA itu jumlahnya jadi nempelnya tuh lebih tepat. Lalu dia benzodiazepin ini menyebabkan jumlah GABA juga jadi lebih banyak sehingga si cemasnya tuh turun. Gitu ya. Jadi kalau dia nempel di reseptornya ditangkap dengan benar, si cemas tuh turun. Jadi dia kayak locking gitu loh, kayak kunci, kayak gerbangnya cemas lah kalau aku bilang. Kalau mungkin awamnya lebih mudah, gerbangnya cemas. Jadi kalau orang cemas itu kan banyak kan takutnya ya. Betul. Gitu. Dengan konsumsi itu dia jadi lebih berani ya, makanya tadi keluar rumah. Betul. Termasuk tadi yang Kang Tri bilang, termasuk malakin anak SMA lain gitu. Betul. Nah, makanya kenapa minumnya berlebihan, regulatornya jadi terlalu dingin, Pak. Jadi nggak waspada lagi kan. Dia udah nggak bisa mikir lagi, karena dia sudah terlalu mendapat efek enaknya. Dia sudah terlalu tidak cemas. Mungkinnya gini, cemas itu kan perlu di manusia, buat kita waspada. Ketika itu terlalu banyak ditutup atau tidak diaktifkan, atau dia terlalu dibikin santai hidupnya, nggak waspada lagi, mau nyerang orang kan kita juga mikir ya, kalau gua dibacok gimana, kalau dia bawa senjata tajam gimana, kalau gua dikeluarin sekolah gimana. Kalau kemampuan itunya sudah di-shutdown dengan obat, boro-boro bisa mikir, Pak, depan ada yang ngacungin golok juga kita bisa lebih teriak-teriak lagi ke dia gitu kan. Iya. Iya, makanya ilmu testimoni ini penting banget gitu kan. Biasanya kan kalau mau malak sebelah tuh kan tergantung senior di sekolahnya. Kalau senior sekolahnya, oh dulu waktu gua malak juga pakai obat ini berani, ya itu dikasih lah ke adiknya gitu kan. Ya, tadi yang testimoni siapa, Dok? Biasanya senior nih. Iya, bukan. Biasanya saya punya senior namanya yang testimoni. Saya punya senior namanya Prima Prakarsa ya kayak gitu. Oh, gitu. Keren banget gitu. Jadi apa ya? Ya sampai dia nongkrong di daerah Dago kalau di Bandung, teman-teman ya gitu. Buat malakin dulu tuh, neken dulu gitu. Dari Ibu Anda tuh kalau gini, Dok, waktu SMA, waktu mau ngedeketin cewek, dia harus minum BK dulu, baru bisa berani ngomong sama perempuan deh. Nah itu makanya kan akhirnya sebenarnya ini menjadi jalan potong singkat ya kalau aku bilang ya, auto ya. Iya, shortcut, betul. Mau ngedeketin cewek cantik banget, deg-degan gitu ya. Neken satu, wah cekas, ngomongnya lancar jana gitu ya. Koma, titik gitu, otaknya asap puter. Nah, pengalaman kasepna we nya kalau cowok gitu ya. Dan pengalaman positif itu kita sebutnya kan reinforcement positif. Oh, gue pakai obat ini bisa lebih bekerja. Gue pakai obat ini bisa lebih berkarya. Nah, si reinforcement positif ini betul yang akhirnya membuat susah. Ya? Pede banget, Pak. Coba lihat kalau pasien pas datang ke klinik, kalau lagi neken manya asa teboga era, sampai bingung gitu ya. Mungkinnya sesama yang udah make mah biasanya, mah tarik teuingnya Dok, ngerang-ngerakeun gitu ya. Kalau yang udah biasa kan, mereka udah bisa lah ya. Kalau saya bilang mereka sudah pintar membawa dirinya. Mereka sudah tahu dosis berapa yang mereka bisa berkarya dengan baik. Mereka bisa berfungsi dengan baik. Jadi benernya kalau dibilang yang make itu rese-rese, enggak kok. Justru mereka kadang ya yang udah biasa make gitu, yang udah lama tuh malah, ngelihat yang rese tuh jadi seneng gitu ya sebenarnya kan. Dok, saya mah ngelihatnya juga geli gitu ya maksudnya. Nah gitu, jadi ya kalau saya bilang teman-teman tuh sebenarnya kalau udah bisa bawainnya enak kok, kita nggak tahu malah ini make atau enggak gitu. Oke, ya kawan-kawan kembali ya, saya perlu disclaimer ini ya. Jadi pengetahuan soal zat dan kemudian efek yang ditimbulkannya itu yang jadi perhatian kami ya. Jadi sama sekali kanal ini tidak menganjurkan bahkan teman-teman untuk mulai ayo cari ini biar pede atau enggak lah, karena yang kami lihat sih ini sangat penting soal persepan kan, soal bagaimana aturannya dijaga. Pat, buat lo apa jawabannya dari fenomena tadi? Ada beberapa hal ya yang mau gue sampaikan terkait pertanyaan lo tadi. Kenapa konsumsi benzodiazepin atau obat anti cemas ini, Lexotan dalam hal ini itu orang bisa meningkatkan keberanian tadi gitu. Sempat disinggung juga sama Dr. Alvin tadi bahwa ya kalau orang-orang yang sudah biasa gitu, mereka bisa mengelola sehingga ya
lebih keberanian terkontrol. yang berlebih itu bisa ditekan gitu. Dan saya nggak pernah nemuin tuh ada sih rumor bahwa kayak waktu itu tentara kita itu dicekokin sama Clonazepam itu biar berani terjun payung lah, terus nyerang musuh dan seterusnya. Tapi belum pernah ada literatur yang saya baca ada hubungannya antara benzodiazepin dan militerisme gitu ya Tapi kalau misalnya kayak metamfetamin itu ada. Metamfetamin itu jadi sempat dipakai sama tentara Jerman waktu itu. Tapi gunanya bukan untuk keberanian, untuk dia lebih terjaga gitu ya, lebih nggak ngantuk, lebih bisa nahan lapar dan seterusnya, bisa lebih lama berada di medan perang. Lebih waspada gitu. Juga ya? Ya betul, lebih aware juga. Ya betul. Gitu, itu dalam hal militer ya, dalam hal ini juga sama aja kan, nyerang sekolah sebelah itu kan perang harga diri itu. Perang gitu. Ya orang-orang tawuran lah ya. Belum pernah menemukan ada literatur tentang benzodiazepin dan militerisme ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian ini kan obat ya, medication gitu. Untuk digunakan atas indikasi medis gitu. Nah, tapi karena ada pasar gelapnya gitu, dan kayak misalnya ganja itu sebelum war on drugs, sebelum pelarangan zaman modern sekarang itu kan digunakan sebagai obat-obatan gitu sama tabib di India, kemudian bangsa Arab juga menggunakan itu sebagai pengobatan. Jadi ada rekomendasi orang profesional di bidang kesehatan gitu ya, dalam hal ini tabib. Nah, tapi kemudian kan di awal-awal di zaman modern ketika ganja itu udah dilarang, dia tadi yang saya bilang ketika orang sudah mengetahui khasiatnya, kemudian dipersulit aksesnya, maka muncullah di pasar gelap. Nah, anak-anak remaja itu ketika mengetahui ada beberapa pilihan obat gitu ya, ada alkohol, ada ganja, ada pil gitu, ya mereka memilih dan yang murah itu adalah ya pil itu tadi, kayak misalnya Trihex deh gitu. Trihex itu harga eceran tertingginya berapa sih? Paling 3.000 perak, Dok. Ada nggak? Ya kan? 3.000 10 butir loh, men. Betul. Gitu. Atau dextromethorphan deh. Dextromethorphan itu obat batuk. Itu 50 perak per butir, men. Kalau beli los-losan ya. Atau yang lebih mudah diakses, yang obat batuk cair juga kan ada itu ya, dextronya itu kan. Betul. Nah, jadi remaja itu ketika dihadapkan dengan kondisi saya cenderung menyalahkan ini paradigma hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi persoalan narkoba gitu, menanggulangi zat-zat psikoaktif gitu, karena paradigmanya hanya menghukum dan melarang saja gitu. Mereka tidak negara ini tidak mengedepankan pendekatan kesehatan masyarakat gitu. Informasinya dibuat semenakutkan mungkin, ya nggak? Gitu. Lo sekali nyoba akan keterusan, sekali nyoba ketagihan dan seterusnya masuk penjara, sakau dan seterusnya gitu. Nah, ketika remaja mengonsumsi ini, kemudian saya lah contohnya ya waktu itu, waktu kelas 1 SMA itu saya nyimeng banyak banget, dan kerjaannya tuh cuma saya lebih suka menggambar di pojokan kelas, menggambar, dan itu cukup produktif. Tapi kan pelajaran sekolah bukan cuma menggambar toh, ada matematika, ada kimia dan seterusnya gitu. Jadi kelas 1 itu saya
dari 48 murid, saya di peringkat 48. Ini pengakuan terjujur loh dari seorang Patrianto. Iya, Patrianto jadi ya. garis nggak naik. Gitu. Terus kemudian saya waktu liburan apa namanya kenaikan kelas itu, kemudian atau awal-awal masuk di kelas 2 itu kenal yang namanya benzo ini. Nah, konsumsi benzo itu membuat saya aktif gitu. Saya jadi misalnya tadinya malu bertanya ke guru gitu. Jadi jadi orang pertama yang selalu ngacungin jari nanya gitu. Gitu. Dan yang terjadi adalah ya ini saya nggak bangga, tapi ya ini kenyataan. Pengalaman hidup ya. Di kelas 2 itu saya jadi ranking pertama loh di kelas. Wes. Gitu. Jadi lu pede setelah konsumsi benzo gitu kan ya? Pede dan rajin, dan rajin ya. Jadi itu benzo yang itu gue nyatet, gue stabiloin ya. gitu ya. Pat, yang diminum benzonya waktu itu Lexotan atau apa, Pat? Rohypnol. Flunitrazepam ya. Udah nggak ada sekarang. Sekarang udah nggak ada. Nah, kemudian yang satu lagi yang mau gue bahas itu kenapa kemudian Lexotan itu parem gitu ya, namun sih kalah popularitasnya ketimbang alprazolam. Jadi kalau baca sejarahnya sih Lexotan itu pertama kali dipatenkan 1969 sama perusahaan namanya Roche, ya kan? Roche itu gitu. In English Roche. Roche itu dia produksi apa? Redoxon ya kalau nggak salah ya. Ya, ada banyak produk lain. Itu banyak obat itu. Itu Lexotan itu banyak populer di tahun 80-an sampai 90-an akhir. Nah, kan si bromazepam ini dia diciptakan untuk sebagai anti cemas ya, anti anxiety. Betul. Gitu. Nah, 1971 Pfizer, perusahaan obat juga, itu yang memproduksi Viagra, itu mempatenkan obat yang namanya alprazolam, Xanax, gitu. Betul. Xanax, ya. 71. Street marketnya ya. Nama dagangnya, Xanax. Nah, kemudian di Indonesia itu tahun 90-an akhir ada undang-undang psikotropika, ya kan, 97. Nah, gencarlah kemudian pemberantasan psikotropika itu, narkotika dan psikotropika ya, gitu, termasuk ya, obat-obatan itu yang tadinya diglodok gue bisa dapetin obat di pinggir jalan, tahun 90-an akhir itu udah susah, men, gitu. Ditambah ada obat baru yang namanya alprazolam ini yang kira-kira khasiatnya sama sebagai anti cemas, serta efeknya tuh lebih cepat dirasakan. Ya Dok ya, benar ya? Gitu. Ketimbang alprazolam itu short acting. Betul. Kalau bromazepam itu kita baru dapetin efeknya setelah 30 menit gitu. Kalau alprazolam mungkin 10 menit, 15 menit kita udah bisa dapetin. Betul. Nah, jadi memang ketika 90-an akhir atau 2000-an awal itu Lexotan itu kelibas popularitasnya sama Xanax, alprazolam gitu. Nah, itu yang kayaknya kita untuk merespons permintaan teman yang pengen Lexotan ini dibahas, itu begitu. Itu kenapa kemudian sekarang pun Lexotan itu Roche itu tidak lagi mengedarkannya di Indonesia. Betul. Gitu, karena ya itu tadi udah kalah sama alprazolam. Popularitasnya udah kalah sama clonazepam ya. Clonazepam, alprazolam. The king of the king tuh sekarang.
Gitu ya. gitu. Terus ada Sanbe ya kalau nggak salah mengeluarkan juga Lexzepam, itu baru-baru juga tuh. Ya dok ya? Mercy. Oh Mercy, sorry. Mercy mengeluarkan Lexzepam. Nah, Tapi kalau dalam ini kan sebenarnya tergantung ya, karena ada yang unik ya sebenarnya penggunaan obat-obatan benzodiazepin ini kayaknya ada preferal subjektif juga ya. Mungkin kayak Kang Patri udah sering nih, mungkin ada orang yang cocok clonazepam dikasih ke orang lain kayaknya naon sih itu cocok gitunya. Yeah. Ada yang cocoknya nitrazepam dikasih yang sama-sama nih misalnya alprazolam XR kan sebenarnya long juga tuh, atau diazepam gitu, tetap nggak cocok juga gitu ya. Nah makanya kenapa ini tuh tidak boleh sampai menjadi self medicated, karena kadang pasien nih kalau udah tahu enak, udah tahu nyaman, dia tuh suka ngatur dokternya, datang-datang tuh langsung, saya cocoknya sama itu dok, iya betul, tapi target kita tuh kan bukan membuat kamu berekreasi dengan obat-obat ini, target kita itu bagaimana mencari yang paling minimal dose, dan itu susah banget masuknya, gimana dong caranya? Itu tuh kayak mereka tuh kayak insecure loh, putus dari obat ini tuh kayak insecure, nanti gimana dok, kalau justru malah muncul cemasnya. Nanti kalau saya nggak bisa kerja lagi gimana dong? Karena ternyata memang mungkin pada penggunaan jangka panjang tuh kita membuat defisit, kita membuat kekurangan dopamin di jalur reward. Di otak tuh ada yang namanya jalur reward yang membuat kita bisa merasa bahagia. Pada penggunaan benzodiazepin lama itu kadang menyebabkan defisit, si dopaminnya tuh kurang. Sehingga makanya mungkin rasanya tidak nyaman. Bisa sih berhenti tapi nggak nyaman. Hidupnya kayak zombie kali ya. Antara nggak bisa merasakan lagi bahagia, nggak bisa ngerasain lagi hidup ini excited, atau bahkan muncul depresi. Makanya kenapa orang bilang, bukan pakai benzo dok yang bikin depresi, tapi putus dari benzo yang bikin depresi. Karena ya tadi, ada defisit dopamin yang sejalan dengan perjalanan dari depresif. Gitu. Makanya kenapa turunnya tuh kan nggak bisa, beda ya kalau teman-teman yang pakai opiat, turunnya bisa cold turkey kan, asal udah kepepet mah bisa gitunya, sabu, amfetamin juga. Ya? Betul, tahan badan bisa. Coba kalau benzo, depresinya muncul, cemasnya muncul, pada beberapa orang jadi kejang, beberapa orang muncul halusinasi. Betul, suicidalnya jadi muncul lagi kan, malah lebih kuat daripada sebelum pakai benzo. Yaitu karena tadi ketika tidak di covering, tidak ditutup dengan SSRI, penggunaan benzodiazepin ini kalau dilepas tuh bikin depresinya jadi langsung loncat, langsung jadi berat gitu. Oke. Gitu, malah jadi wow gitu ya sebenarnya sih gitu. Oke, iya menarik kayak kawan-kawan. Jadi soal satu aspek aja juga ternyata menghadirkan banyak kayak kotak Pandora ya. Benar. Jadi ada banyak hal lain yang ternyata bukan saja soal trennya, tapi juga kita jadi tahu. Ya kalau mau fair, seperti kata Dr. Elvin tadi, banyak juga di antara pasien itu yang kalau saya bilang hayangeunahna, jadi saya ngerasa lebih cocok ini, padahal ya mungkin ada penilaian lain ya saat dokter mengakses itu ya. Mungkin yang lebih tepat ini, tapi mungkin kali orang rasanya saya pengen yang ini, bukan untuk rekreasi padahal sebetulnya kan, betul. Saat itu medikasinya itu. Nah, Dr. Elvin, dari soal eksotan ini apalagi yang perlu diketahui orang nih, terutama soal kalau khasiat tadi salah satu yang utama kan jelas dia anti cemas ya, dia mengatasi ketegangan tadi, ketakutan dan seterusnya. Apalagi Dr. Elvin dari soal eksotan yang perlu diketahui orang? Sebenarnya sih efek samping gitu dok. Kenapa? Efek samping. Efek samping. Oke. Sebenarnya sih gini, obat benzodiazepin tuh dalam ranah yang tepat, kontrol medis yang kuat, ditambah dengan obat pendamping SSRI itu sebenarnya efek adiktifnya mungkin berkurang ya. Makanya kenapa kalau misalnya adiktifnya tuh berkurang. Okay. Jadi makanya teman-teman kalau pergi ke psikiater itu tuh jangan lupa tanya kenapa saya dikasih obat ini. Bukan nanyanya ini obatnya bikin ketergantungan enggak, karena yang paling penting adalah bertanya sampai kapan saya dikasih obat ini dan target dokter tuh apa gitu. Jadi kalau teman-teman nggak nanya, ada beberapa dokter mungkin yang nggak terlalu cerewet, yang nggak ngomong gitu ya, sehingga akhirnya nggak menyampaikan. Tapi mereka sebenarnya pasti membuat plan terapi itu baik kok gitu. Yang kedua, minta psikoterapi. Karena kalau misalnya teman-teman masuknya hanya karena cemas, masuknya karena depresi, itu tidak mungkin dan jarang sekali cuma dikasih benzodiazepin aja. Pasti ada obat pendampingnya. Gitu. Jadi kalau pergi ke dokter itu sampaikanlah sejelas-jelasnya, se-clear-clearnya, jangan sampai ditutup-tutupin. Gitu. Kenapa?
Karena kalau misalnya enggak, dokternya bisa salah anamnesis, dokternya bisa salah diagnosis, karena teman-teman nggak mau menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, yang ketiga teman-teman, sebenarnya penggunaan benzodiazepin jangka panjang ini tidak baik. Kita tahu dari penelitian, satu, penurunan fungsi kognitif. Jadi mungkin kalau teman-teman bilangnya kayak rada lola, dok, rada lemot gitu ya, lemot banget gitu dan nggak responsif. Yang kedua, iya, jadi pikunan, konsentrasinya juga jadi turun. Yang kedua, si controlling motorik aktivasinya tuh agak berkurang ya. Mungkin Pak Patrik bisa melihat teman-teman yang makainya dosisnya kenceng teuing, tangannya lah tremor, terus badannya tuh suka kecelek-kecelekan gini-gini, apa yang gini-gini gitu ya, atau ya kan, atau matanya suka ada gangguan neurologisnya juga. Betul. Nah, itu. Yang ketiga adalah gangguan mental emosional. Coba lihat, emosinya jadi lebih gimana ya? Emosinya tuh lebih sensitif ya kalau dibilang. Kalau lagi nggak pakai sama paketnya jadi ekstrim banget kelihatannya, gitu. Dan yang labil keempat, bukan sih, dok? Ya, emosi labil bisa nggak disebut. stabil gitu ya? Ya, gitu. Betul. Jadi kasarnya senggol bacok, terus ya kalau ngomong sama orang itu tuh kayaknya kita harus hati-hati banget gitu. Tri Rwanda juga kalau lagi bokeh mah dia emosional. Wah, nggak usah pakai Lexotan juga. Iya. Senggol bacok dia kalau lagi bokeh. Betul, atau bahkan bukan tidak mungkin depresinya jadi muncul, cemasnya jadi lebih ekstrim gitu ya. Karena kita tahu pengobatan dengan benzodiazepin murni aja tidak mudah, tidak murah pula gitu kan. Jadinya ketika ini sangat depend on drugs gitu kan, kebahagiaan tuh jadi diambil sama obat. Kita tidak bisa mengontrol hidup kita lagi. Jadi dampak jangka panjangnya tuh luas banget, terutama ya yang bagi saya sayang buat teman-teman yang profesional tuh fungsi kognitif sama fungsi motorik. Karena ada beberapa pekerjaan yang pasti akan berhenti ketika motoriknya rusak kan. Yang perlu skill kayak seni gitu kan. Coba kalau tangannya guclek dikit aja kan udah beda karya seninya. Untuk teman-teman yang perlu konsentrasi tinggi ketika hanya bergantung pada obat, itu kan konsentrasinya jadi sangat buruk. Karyanya pun tidak maksimal gitu ya. Daya tahan dia bekerja mungkin tidak jadi lama. Gitu. Jadi dampak jangka panjangnya sih lebih mengerikan. Gitu. Tapi saya mau menurut ini. Kenapa? Nah, lanjutin dulu deh. Mau menyoroti yang tadi Pak Patri, ini menoel saya banget nih Pak Patri sebenarnya. Masalah gini, penggunaan zat di Indonesia, kita selalu kampanyenya war on drugs. Bener kan? Tapi kita jarang loh punya investasi ke promosi prevensi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman pengguna. Nah, misalnya gini, kemarin saya ngobrol waktu itu di daerah Cibiru dengan Grafik, kita ketemu dengan anak-anak muda yang menyuntik Suboxone. Saya tanya, kenapa pengen pakai? Pengen tahu aja. Tahu nggak kalau menggunakan zat itu beresiko adiktif, masa depan suram gitu, tahu banget. Tapi kenapa pengen pakai? Pengen tahu. Karena orang bilang nggak enak, pas saya pakai enak. Artinya kan sebenarnya mungkin ada anak-anak muda kita tuh yang memang punya critical thinking yang baik, punya impulsivity yang buruk, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Sehingga ya ini kan sebenarnya vulnerable group ya, yang tidak pernah kita approach gitu, yang tidak pernah kita capai, untuk terutama keluarga-keluarga yang orang tuanya pemakai, keluarga-keluarga yang sosial ekonominya rendah, keluarga-keluarga yang secara intelektualnya nggak baik, itu kan lebih mudah untuk mencoba sebenarnya. Nah, atau keluarga-keluarga yang dengan riwayat kekerasan tinggi di rumah tangga. Nah, kelompok-kelompok ini tuh sebenarnya kelompok-kelompok rentan yang pun kita tidak pernah coba untuk melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka make, kita nemunya mereka sudah jadi pengguna. Padahal kalau kita gali belakangnya, ternyata faktor sosialnya juga kita nggak improve apa-apa. Daerah itu tetap daerah miskin, dari zaman saya kecil sampai sekarang saya tahu itu tempat yang Bronx banget gitu ya. Tapi nothing change gitu. Dan sekarang kita cuma menuai hasilnya, terus kita cuma ikut menghakimi aja. Lu sih ngapain pakai, kan udah tahu narkoba itu berbahaya. Iya, if you have good mind, if you have good environment, lu bisa mikir kayak gitu. Tapi hidup gue udah kayak gini, gue mau ngapain lagi? Apa yang gue bisa coba aja dalam hidup, gue coba dulu gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya menarik buat saya sih sebenarnya, bagaimana kita membuat promosi prevensi yang baik buat generasi kita. Cuman kan nggak mungkin kalau generasi kita dikasih edukasi tentang narkoba dari orang yang tidak pernah pakai. Kan bingung ya ngomongnya, narkoba itu nggak enak. Siapa yang bilang kayak gitu? Kalau nggak enak nggak mungkin adiktif dong. Kalau menurut saya sih justru dok gini, yang perlu disampaikan adalah fakta-faktanya gitu, fakta-fakta yang
bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Jangan kemudian misalnya ganja gitu ya, ganja secara ilmiah nggak pernah tuh ada orang mati karena OD ganja, tapi dipromosikan konsumsi ganja itu berbahaya gitu loh, bisa merusak organ tubuh dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang di Indonesia tuh dari udah setengah abad itu begitu gitu. Promosinya narkoba itu berbahaya, padahal sampaikan saja fakta-faktanya, kemudian cara supaya konsumsi narkoba itu tidak efek merugikannya bisa ditekan. Kayak tadi Dr. Elvin bilang konsumsi benzo itu kalau diresepin benzo juga harus ada obat pendampingnya kan gitu. Betul. Kayak obat yang serotonin apalah gitu. Itu sehingga dampak buruknya itu bisa ditekan. Misalnya kayak waktu 2000-an awal itu kita mengalami lonjakan epidemi HIV kan. Betul. Gara-gara suntikan dipakai secara bergiliran gitu. Betul. Nah, heroin berbahaya gitu, bisa menyebabkan overdosis kalau kelebihan. Apalagi didapetinnya di jalanan, kita nggak tahu kadarnya berapa. Tapi kalau mau nyuntikin heroin gitu, pakailah suntikan yang steril, misalnya, ya gitulah. Akhirnya jadi kayak pitau bermata dua ya. Kayak yang kita mengedukasi, boleh nih nyuntik asal ganti jarum gitu ya kan gitu ya. Nah itu yang konsep-konsep gitu kan, yang kadang sering jadi friksi kan. Tapi kan itu fakta, supaya itu tadi yang saya bilang, itu pendekatan kesehatan masyarakatnya yang dikedepankan, alih-alih pendekatan pidana yang pendekatan represif menakut-nakuti gitu ya, menakut-nakuti, kemudian mengancam dengan hukuman penjara. Dalam 50 tahun terakhir gitu ya, survei Badan Narkotika Nasional itu menunjukkan dari misalnya 2011 sampai 2017 orang yang coba narkoba itu jumlahnya justru meningkat gitu. Padahal kurang apa coba BNN kampanye anti narkobanya. Makanya yang pengen ditegaskan sih sebenarnya adalah promosi prevensinya mah tidak salah, betul. Tapi kontennya dan siapa yang mau ditarget tentu beda ya. Saya ngobrol sama teman-teman yang level edukasinya, kita kan pasti kalau mau melakukan promosi prevensi yang benar adalah kita tahu market kita yang mau kita omongin nih levelnya di mana sih gitu. Jangan bahasanya ngawang teing, yang kita juga nggak ngerti gitu, ini tuh naon gitu kan. Atau justru yang nggak masuk gitu loh. Kayak misalnya kita bilang narkoba tuh nggak enak. Ya ketika anak-anak ini nyoba, si dokter mah nggak bohong, ngenakil gitunya. Ya kan itu tuh mesti diomong. Emang bener enak karena kita bisa jelaskan secara biologi dopaminnya naik, efek euforianya naik, reward pathway kamu aktif. Itu tuh bisa kita jelaskan. Tapi ya kita harus jelaskan di belakangnya ada tapinya. Emang bener enak sehingga ketika anak-anak nyoba, bener ya kata dokter Elvin enak. Tapi di belakangnya ada bahaya yang lebih besar. Jadi gue yang penting udah pernah tahu ini enak. Titik gitu loh. At least mereka mencoba memfasilitasi itu, tapi tidak membuat mereka ini mah bohong. Namanya orang tua suka ngebohong gitu ya. Nah, bikin apa ya namanya kayak gap ya antara kenyataan dengan hayalan. Dok, ngeheng dok. Oke. Oke. Ya. Oke, Kang. Gini, Kang. Kalau dari gue ya, mungkin sebagai pernyataan akhir, itu tadi nyambung bahwa yang harus ditekankan itu adalah informasi yang sebenar-benarnya dan bagaimana cara misalnya mengurangi dampak yang lebih merugikan dari konsumsi narkoba itu sendiri. Lalu yang soal Lexotan ini gitu, ya teman-teman mungkin bisa gitu sekarang nyari di pasar gelap Lexotan atau bromazepam gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang membutuhkan obat itu mendatangi profesional gitu, mendatangi dokter mendatangi puskesmas dan seterusnya sehingga konsumsi obat ini ya bisa diawasi secara medis gitu dan efek sampingnya juga bisa ditekan tadi.
gitu. Kalau gue sih lebih ke sana ya, concernnya gitu. Mengurangi bahaya yang lebih besar dari konsumsi narkoba itu, apakah itu Lexotan, apakah itu ganja. Ya, sebetulnya clear yang lu sampaikan tadi oleh Dr. Elvin juga tadi berkali-kali ditegaskan. Ini kan artinya kalau kita mau lebarkan persoalan dari soal Lexotan ke soal kebijakan atau apa ya, soal drugs secara umum, soal obat-obatan secara umum, ya ada banyak metode barangkali yang sebetulnya saya nggak bilang ini nggak sempurna, tapi yang memang harus banyak dikritik, harus banyak direview, karena bukti menunjukkan bahwa ya tadi seperti lu tadi bilang, jumlah pengguna baru juga naik terus kok, gitu kan. Terus kemudian korban juga makin banyak, penjara makin penuh dan seterusnya. Dan tadi Pak Trihandoyo kawan-kawan itu di Rumah Cemara dan teman-temannya di koalisi, ada satu koalisi yang memang getol menyuarakan agar bagaimana kemudian kebijakan terkait dengan narkotika ini itu lebih mengedepankan aspek kesehatan masyarakat ketimbang soal pidananya gitu, karena ya ada banyak kajian soal itu dan teman-teman bisa lihat kok di kanal ini ada beberapa pembicaraan serupa seputar ini. Nah, kelihatannya Dr. Elvin udah gabung lagi nih. Oke, Dr. Elvin, kita di bagian-bagian akhir nih, di bagian-bagian akhir, apa yang ingin disampaikan terakhir soal Lexotan ini, soal Lexotan atau mungkin soal obat-obatan secara umum, apa sih yang perlu diperhatikan betul oleh orang banyak, oleh penonton Indonesia Tanpa Stigma, Dr. Elvin? Mana Pak? Udah gabung belum? Ya. Udah gabung. Cuman ya? Bandwidth-nya kayaknya nggak bagus. Aha. Gimana dok? Ini kita di bagian-bagian akhir nih. Dr. Elvin, saya nggak bilang kita menyimpulkan karena ini sesuatu yang kompleks ya. Dari dulu sampai sekarang juga kan masih terus dicari jalan keluarnya ya soal penggunaan obat-obatan ini. Dok, apa yang paling penting untuk diperhatikan oleh orang banyak soal Lexotan ini atau mungkin obat-obat sejenisnya? Selain tadi Dr. Elvin udah bilang soal ini untuk idealnya itu harus dengan peresepan, harus dengan aturan-aturan yang jelas gitu. Apalagi dok yang perlu sekali diketahui? Yang pertama sih perkaya dengan literasi ya Pak sebenarnya, sehingga kita berani untuk mengambil langkah untuk berobat dan tahu target kita sendiri untuk berobat tuh apa. Itu yang paling penting. Kita harus tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita kan. Nah, makanya pergilah ke profesional kesehatan, lalu tanya informasi sebanyak-banyaknya mengenai target pengobatan benzodiazepin ini. Sebenarnya benzonya tidak salah, tetapi kalau misalnya kita tidak bijaksana, ini yang menjadi masalah. Yang kedua, tentunya PR dari teman-teman komunitas untuk bagaimana kita menciptakan kota yang inklusif terhadap teman-teman yang punya populasi rentan dengan adiksi. Yang kedua adalah daerah-daerah yang memang kita sudah notif ada sesuatu yang berbeda di kelompok masyarakat ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan ruang-ruang anti stigma sehingga teman-teman itu tidak perlu self-medikasi yang didapatkan dari black market atau dari sesama teman-temannya lagi. Mereka dengan berani datang ke psikiater untuk berobat cemasnya. Mereka datang dengan berani ke psikiater untuk mengobati masalah mental emosionalnya. Sehingga ketakutan-ketakutan yang muncul dari dampak penggunaan benzodiazepin ini berupa adiksi, itu bisa sangat diminimalisasi ketika kita mengobati penyakit sesuai dengan indikasi sakitnya. Gitu. Jadi yang paling penting sih bagaimana mencari pertolongan profesional kesehatan dalam menjalani proses terapinya, gitu. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya adiksi, rekreasi, pengobatan secara untuk tujuan rekreasi itu sangat-sangat bisa dieliminir kalau didampingin oleh psikiater atau psikolog atau mungkin dokter-dokter yang kompeten di bidangnya, gitu. Jadi datanglah ke seorang profesional gitu ya, sehingga kita bisa memastikan kebutuhan kita apa, apakah sudah sesuai dengan yang kita yang kita butuhkan dan sebagainya gitu ya, dokter. Dr. Elvin, terima kasih banyak. Pat, kayaknya kita cukupkan dulu ya obrolan kita hari ini.
Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan ini dari A sampai Z. Mudah-mudahan nggak terlalu pusing juga. Ada beberapa hal yang memang keluar dari situ, tapi apa boleh buat. Kalau buat saya sih soal narkoba ini seringkali begitu, tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor di balik itu. Tadi Dokter Elvin juga menyinggung satu hal soal kampanye-kampanye yang masih kalau bahasanya Patri itu masih scare taktik gitu ya, sangat menakut-nakuti yang ternyata efektivitasnya bisa dipertanyakan. Kemudian juga ada fakta-fakta lain di balik soal obat-obatan, soal narkotika ini misalnya soal khasiatnya, soal bagaimana seorang profesional meresepkan itu, soal bagaimana dari sudut pandang pergaulan tadi, biar tadi ya, biar lebih berani gitu ya, biar soal apalah pengaruh dari testimoni tadi dari seniornya kalau kata Dokter Elvin. Jadi teman-teman ini soal aspek yang memang saya ingin bilang ini saling berkaitan dan ada di sekitar kita. Jadi kalau pesan kanal ini sih jelas, ketahui saja zatnya dengan objektif, maka kemudian teman-teman bisa tahu ini bahayanya apa sih kalau saya konsumsi terus-terusan, apa sih efek sampingnya. Tadi Dokter Elvin juga sudah katakan beberapa hal dengan lebih jelas dan tegas. Loud and clear, gitulah. Tri, satu lagi mungkin. Tri, jangan terlalu panjang. Iya. Gue perlu sampaikan juga bahwa benzodiazepam, bromazepam ini masuk ke daftar psikotropika, gitu. Sehingga kalau orang yang kedapatan memiliki obat ini tanpa ada resep dari dokter, itu diancam hukuman penjara. Jadi buat teman-teman yang masih konsumsi obat ini, Lexotan atau apalah gitu, benzodiazepin yang masuk ke golongan psikotropika itu, ya usahakan kalian punya resepnya gitu. Usahakan datang ke profesional medis untuk ini, sehingga ya itu tadi kalian nggak berakhir di penjara ya ini faktanya gitu. Rezim pidana itu masih bercokol untuk menanggulangi narkoba di Indonesia, bercokol dan mendominasi penanggulangan narkoba di Indonesia. Itu dari saya. Makasih. Oke. Makasih banyak Pak Trihandoyo. Dokter Elvin, terima kasih banyak ya, Pat. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sepanjang kurang lebih 1 jam ini. Teman-teman sekali lagi kalau punya komentar, kalau punya masukan untuk kanal ini agar lebih berkembang, silakan teman-teman boleh berkomentar. Ada kolomnya jelas dan pembicaranya pun seperti ini. Kalau ada yang pengen dibahas lagi dari soal obat-obatan, soal drugs yang ingin teman-teman lebih ketahui, dan kami akan cari narasumber yang memang bisa menjelaskan itu, silakan teman-teman boleh berkomentar di sini. Saya pamit dulu ya. Kita pamit ya, Dr. Elvin, Patri, terima kasih banyak. Jangan kapok ya buat terima kasih. Ya, terima kasih. Yuk, udah. Nanti PR ya Pak. Saya mau nambahin PR buat Indonesia Tanpa Stigma. Bagaimana menciptakan kota inklusif buat pengguna zat. Inklusif itu kan bukan disable doang, harus buat pengguna zat dong, harus inklusif juga. Harus inklusi ya, jangan malah jadi eksklusif ya. Inklusi benar. Terima kasih banyak. Keren. Makasih banyak Dr. Elvin. Yuk, kami pamit. Baik, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.